Selamat malam, perkenalkan nama saya Lintang Hairana dari peternakan D kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat dari praktikum acara 5 ilmu reproduksi ternak. Pengenceran merupakan salah satu metode agar semen dapat bertahan lama agar bisa digunakan untuk inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan cara memasukkan semen ke dalam serviks ternak betina dengan bantuan inseminator GERD dan seorang tenaga ahli atau inseminator. Inseminasi buatan memiliki manfaat untuk dapat meningkatkan populasi ternak, meningkatkan mutu genetik ternak, dan meningkatkan kualitas ternak secara efisien tanpa harus memelihara ternak jantan. Inseminasi buatan diawali dengan deteksi birahi, karena inseminasi buatan dilakukan pada ternak yang telah birahi. Sperma diencerkan dengan larutan stock solution agar volumenya bisa bertambah banyak. Semen yang telah diencerkan kemudian dimasukkan ke dalam serviks ternak betina dengan bantuan inseminator GERD. Ternak betina yang telah diinseminasi kemudian akan dideteksi kebuntingannya. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu DEA, Gate-Stack, palpasi puting, dan palpasi rektal. Inseminasi buatan dipengaruhi oleh kualitas sperma dan ketepatan waktu birahi dan keahlian seorang inseminator. Inseminasi buatan diharapkan dapat menjadi solusi agar meningkatkan populasi ternak dan meningkatkan mutu genetik secara efisien. Tujuan dari praktikum acara 5 adalah kita dapat mengetahui cara pengenceran dan manfaat larutan pengenceran, inseminasi buatan pada ternak, dan deteksi kebuntingan pada ternak. Sedangkan manfaat yang dapat kita peroleh adalah kita dapat melakukan pengenceran dan inseminasi buatan secara urut dan benar. Manfaat kedua, kita dapat mendeteksi kebuntingan secara akurat agar kita dapat mempersiapkan kelahiran pada ternak betina secara maksimal. Manfaat lainnya yang dapat kita ambil adalah ketika kita telah menjadi seorang peternak nantinya, kita dapat melakukan pengenceran, inseminasi buatan, dan deteksi birahi secara urut dan benar agar bisa menghasilkan ternak yang berkualitas. Selamat malam netizen. Di sini saya Raffi Rehan, kelompok 12 kelas IRTD akan menjelaskan tentang materi dan metode pada praktikum acara 5 inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 pada pukul 9 hingga 11 pagi. Dilaksanakan di Laboratorium Genetika Kemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, serta dilakukan di Pastura Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Alat dan bahan yang digunakan pada bagian pengenceran yaitu pipet volume, semen yang sudah ditampung, beaker glass, serta stock solution yang berisikan tris, fruktosa, dan asam citra. Alat dan bahan yang digunakan pada bagian inseminasi buatan yaitu box air hangat, pipet volume, kontainer straw, pinset, termometer, tisu, ibegan, media towing, plastik straw, plastik glove, plastik sheet, kartu recording, spekulum, latex,
dan juga tali tambang. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu straw, cairan nitrogen, lubrikan sinter, air hangat dengan suhu 37 derajat, dan juga alkohol. Metode yang digunakan pada inseminasi buatan pada kambing diawali dengan memasukkan semen ke dalam pipet volume sebanyak 1 mili. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara melakukan sterilisasi pada spekulum dengan menggunakan alkohol. Kemudian diberi lubricating gel sebagai bleaching dan bersihkan vulva menggunakan alkohol. Spekulum kemudian diputar, dibuka dan dikencangkan hingga serviks dari ternak nampak terlihat. Pipet volume yang sudah diberi semen kemudian dimasukkan ke dalam serviks. Spekulum dilepaskan dengan cara mengendorkan, memutar, menutup dan mengeluarkannya dari vulva. Pengeluaran dari vulva ini dilakukan secara perlahan agar tidak menyakiti hewan ternak tersebut. Metode yang digunakan untuk inseminasi buatan pada ayam diawali dengan melakukan handling pada ayam, kemudian mengambil semen yang setelah dicairkan, yang kemudian dimasukkan ke dalam spuit, yang spuit tersebut dideposisikan pada bagian kloaka ayam. Apabila inseminasi telah dilakukan, spuit tersebut dikeluarkan secara perlahan dari kloaka ayam supaya tidak menyakiti ayam tersebut. Untuk metode yang dilakukan pada deteksi kekuningan tersendiri terdapat 3 cara, yaitu menggunakan DEA gestek, palpasi puting, dan juga palpasi rektal. Metode DEA gestek sendiri merupakan metode deteksi kekuningan dini yang menggunakan urin yang diidentifikasi larutan fenolnya. Metode palpasi puting merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara memijat dan mengurut puting hingga puting mengeluarkan cairan. Sedangkan palpasi rektal merupakan sebuah metode yang menggunakan cara meraba uterus melalui dinding rektum untuk mendeteksi terjadinya perubahan pada organ reproduksi dari hewan ternak. Apakah terjadi pembesaran kebuntingan atau bahkan terdapat fetus itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta Putra Kanoko dengan NIM 2301011913021. Saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen kambing. Pengenceran semen kambing. Pengenceran semen kambing adalah upaya menurunkan konsentrasi pada semen kambing menggunakan larutan pengencer. Pengenceran semen kambing memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Tujuan dari pengenceran semen kambing adalah untuk meningkatkan volume semen dan mengurangi konsentrasi semen kambing, sehingga semen dalam satu ejakulasi dapat digunakan beberapa kali dalam jangka waktu relatif panjang. Manfaat dari pengenceran semen kambing adalah dapat memperpanjang masa hidup sperma, mempertahankan kualitas semen kambing, menghemat waktu persiapan semen untuk proses inseminasi buatan, dan menghemat biaya. Prosedur pengenceran semen kambing harus diawali dengan perencanaan jenis pengencer yang ingin digunakan terlebih dahulu. Terdapat beberapa jenis pengencer yang sudah ditemukan, namun pengencer tris kuning telur merupakan jenis pengencer yang paling dipakai pada semen kambing dan semen ruminansia yang lainnya. Langkah kedua yaitu pembuatan pengencer, dan yang ketiga adalah penyampuran larutan pengencer dengan semen kambing. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan dari pengencer tris kuning telur. Yang pertama ialah tris hidroksimetil aminometan. Kedua adalah kuning telur ayam. Yang ketiga adalah monohidrat citric acid. Yang keempat adalah D-fructose atau D-fructosa. Yang kelima ialah streptomycin. Yang keenam ialah penisilin. Yang ketujuh ialah gliserin atau gliserol. Dan yang kedelapan adalah air.
Pembuatan larutan pengencer tris kuning telur diawali dengan pencampuran 3,028 gram tris hidroksimetil dengan 1,78 gram monohidrat citric acid dan 1,25 gram D-fructose. Yang kedua ialah pencampuran larutan yang sudah diaduk dengan rata ke dalam 100 ml Aquades. Setelah homogen, lalu ambil 80 ml dari larutan tersebut dan dicampurkan dengan 20 ml kuning telur ayam. Yang keempat ialah proses sentrifus dengan kecepatan 3000 rotasi per menit selama 15 menit. Kemudian supernatan diambil 94 ml dan ditambahkan 6 ml gliserin atau gliserol dan antibiotik yang merupakan campuran dari penisilin 100.000 I dan streptomycin 100 mg ke dalam larutan 10 ml Aquades. Yang terakhir ialah pencampuran dengan semen dengan pengenceran 100 juta per mili dengan artian 1 straw mengandung 25 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Agitya Syahrani dengan NIM 2301191300257. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenceran semen pada ayam dan juga inseminasi buatan. Yang pertama yaitu pengenceran semen pada ayam. Pengenceran semen pada ayam dilakukan guna untuk memperpanjang hidup spermatozoa yang telah kita tampung sebelumnya. Nah, selain untuk memperpanjang hidup dari spermatozoa ini, pengenceran juga dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas dari spermatozoa dan juga menambah volume pada spermatozoa tersebut. Seperti yang kita ketahui, volume pada setiap ejakulasi pada ayam itu cenderung sedikit, namun memiliki konsentrasi yang tinggi, yaitu sekitar 3000 sampai 7000 kali 106 sel per mililiter. Bahan pengencer yang sering digunakan pada saat ini yaitu merupakan satu ringer laktat, dan yang kedua adalah NaCl fisiologis, dan yang ketiga adalah dextrosa dengan berbagai macam bahan aditif. Pengenceran ini dilakukan setelah semen selesai ditampung. Bahan pengencer digunakan sesuai dengan dosis sperma yang akan kita gunakan dengan perhitungan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan yaitu VT merupakan volume total dari pengenceran, VP merupakan volume dari bahan pengencer, PO merupakan volume spermatozoa awal, kemudian M merupakan motilitas dari spermatozoa, K merupakan konsentrasi dari spermatozoa, dan D merupakan dosis dari inseminasi buatan yang akan kita inginkan. Yang berikutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan spermatozoa yang telah dilakukan pengenceran terlebih dahulu ke dalam saluran reproduksi betina dengan bantuan alat khusus yaitu IBGAN agar terjadi dating namun tanpa terjadinya proses perkawinan alami. Tujuan dari inseminasi buatan itu yang pertama adalah meningkatkan mutu genetik karena kita mengambil semen dari pejantan yang unggul. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya pemeliharaan dari pejantan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi penularan penyakit, dan yang keempat adalah meningkatkan populasi dari ternak itu sendiri. Faktor keberhasilan IB dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah kualitas semen yang kita pakai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keadaan reproduksi dari ternak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dari inseminator, dan yang terakhir adalah deteksi berahi yang tepat. Perkenalkan, nama saya Diani Sofiati, NIM 230 10 11 91 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi berahi dan tahap-tahap dalam inseminasi buatan. Deteksi berahi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dari inseminasi buatan, karena dengan kita melakukan deteksi berahi maka kita dapat mengetahui tingkat berahi dalam ternak. Deteksi berahi dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan mengamati tingkah laku ternak, kemudian mengamati keadaan vulva ternak betina, mengamati apakah terdapat lendir di dalam vagina, dan terakhir adalah mengamati apakah terjadinya ereksi di dalam serviks. Berahi pada ternak dapat dilihat dari tingkah lakunya yang mengalami gelisah atau ingin menaiki ternak lain atau tempat makan, kemudian sering bersuara, vulva mengalami kemerahan dan bengkak,
keluarnya lendir dari vagina, dan terjadinya ereksi pada serviks. Berdasarkan kartu recording dari UPT Pelayanan Inseminasi Buatan Kabupaten Wonogiri, dapat kita lihat terutama di bagian tabel keadaan birahi ada 4 kotak. Nah, tabel yang pertama yang di atas sebelah kiri adalah menandakan keadaan vulva. Di sebelah kiri bawah menandakan tingkah laku, di sebelah kanan atas menandakan lendir, dan di sebelah kanan bawah menandakan ereksi dari uterus. Pertama kita akan membahas yang sebelah kiri atas, yaitu keadaan vulva. Vulva plus 3 menandakan bahwa vulva berwarna merah dan bengkak. Yang kedua di sebelah kiri bawah yaitu tingkah laku. Tingkah lakunya plus menandakan bahwa ternak mengalami bengeh, cingklak-cingklik, nafsu makan menurun, dan gelisah. Yang ketiga di sebelah kanan atas yaitu keadaan lendir. Lendir yang plus 3 menandakan bahwa lendir yang dikeluarkan dari vagina sudah menetes hingga lantai. Terakhir sebelah kanan bawah yaitu ereksi uterus. Ereksi uterus dapat dilihat dengan melakukan palpasi. Nah, ereksi uterus yang 3+ menandakan bahwa uterus di dalam ternak sudah mengalami tegang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap inseminasi buatan pada 3 ternak, yaitu ternak ayam, kambing, dan sapi. Inseminasi buatan pada ternak ayam dimulai dengan membersihkan kotoran yang berada di dalam kloaka. Tekan bagian bawah kloaka untuk memperjelas saluran reproduksi pada bagian kiri dan saluran pencernaan di bagian kanan. Sperma yang sudah diencerkan kemudian disedot dengan spuit tanpa jarum sebanyak kurang lebih 0,1 sampai 0,2 mili, kemudian dimasukkan ke dalam organ kelamin betina. Terakhir, berikan vitamin anti-stres pada ayam yang sudah diinseminasi buatan. Inseminasi buatan pada kambing dimulai dengan menyiapkan semen beku yang kemudian ditodong menggunakan air hangat dan dimasukkan ke dalam inseminasi gun. Lakukan handling pada ternak, kemudian kita masukkan spekulum, masukkan juga IB gun untuk memasukkan semen ke organ reproduksi ternak betina. Kemudian lepaskan IB gun dan spekulum. Inseminasi buatan pada sapi dimulai dengan memakai plastik gloves pada tangan, kemudian kita melakukan pengecekan pada bagian rektum apakah terdapat kotoran atau tidak. Bila terdapat kotoran maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Palpasi pada rektal diawali dengan mengucupkan tangan, kemudian mengikuti renggengan pada rektum. Letakkan ekor di arah yang berlawanan dengan serviks. Serviks berada di sebelah kanan, kemudian letakkan ekor di sebelah kiri. Masukkan inseminasi buatan gun menuju ke vulva dan posisikan dengan benar. Keluarkan inseminasi buatan gun, kemudian buang plastik gloves yang ada di tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Sani, NIM 23010119130205. Di sini saya akan menjelaskan faktor keberhasilan inseminasi buatan serta kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan. Faktor keberhasilan inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan teknik memasukkan spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina, di mana dalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas semen, akseptor betina, serta keterampilan inseminator.
Kualitas semen dapat dilihat dengan melakukan uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Kualitas semen yang baik dan normal dilihat dari uji kualitas semen secara makroskopis, yaitu memiliki warna putih susu atau krem, memiliki pH normal yaitu 6,2 hingga 7, memiliki volume semen pada sapi pejantan dengan rata-rata 4 hingga 8 mili, serta memiliki konsistensi semen yaitu sedang hingga kental. Selanjutnya yaitu uji kualitas semen secara mikroskopis. Kualitas semen yang baik dan normal memiliki gerakan massa spermatozoa yang cepat hingga sangat cepat, memiliki motilitas 70% hingga 90% dengan pergerakan cepat, serta memiliki konsentrasi 800 hingga 1200 juta pangkat min 1 ml pangkat min 1 semen. Kualitas semen ini dipengaruhi oleh kondisi ternak, umur ternak, serta bangsa ternak dari pejantan yang akan ditampung semennya. Dalam inseminasi buatan, kualitas semen juga dipengaruhi dalam cara pengolahan dan pengawetan semen dalam bentuk cair maupun beku. Selanjutnya yaitu akseptor betina. Dalam memilih akseptor betina, dipilih betina yang memiliki sifat keibuan, ambing yang besar dan simetris, serta memiliki siklus birahi dan fungsi organ reproduksi yang baik dan normal. Selanjutnya yaitu keterampilan inseminator. Teknik inseminator sangat berpengaruh dalam keberhasilan inseminasi buatan, yaitu dalam akurasi pengenalan birahi, penanganan atau handling semen cair, serta pencairan kembali atau plowing yang benar, dan penanganan dalam melakukan inseminasi buatan itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada ternak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan populasi, mutu genetik, serta produksi ternak. Di mana keuntungan dari inseminasi buatan yaitu dapat memaksimalkan pejantan unggul, menghemat biaya pemeliharaan pejantan, mencegah adanya inbreeding, dapat mengatur jarak kelahiran, serta mencegah adanya penularan penyakit. Inseminasi buatan juga menjanjikan tingkat kebuntingan yang tinggi pada ternak betina yang sehat, memiliki organ reproduksi normal, serta tidak memiliki cacat genetik. Melalui inseminasi buatan akan dihasilkan keturunan yang lebih unggul dibandingkan apabila dilakukan kawin alami, karena dalam inseminasi buatan semen yang digunakan berasal dari pejantan unggul yang telah diseleksi. Dari teknik inseminasi buatan yaitu dapat menurunkan sifat genetik yang kurang baik apabila cairan semen yang digunakan berasal dari pejantan yang sifat gennya tidak diperhatikan dengan baik. Selain itu, ternak akan mengalami sulit bunting apabila identifikasi masa birahi dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan kurang tepat. Inseminasi buatan juga memiliki kelemahan apabila dilakukan oleh orang yang kurang terampil dan terlatih dalam melakukan inseminasi buatan, karena dapat menimbulkan beberapa kerugian, yaitu dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetik serta efisiensi reproduksi yang rendah. Perkenalkan, nama saya Andrea Friska Sari Dewi, NIM 230101191303061. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi kebuntingan dan diagnostik. Deteksi kebuntingan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dari IB dan dapat menghindari kerugian yang diakibatkan oleh kematian embrio dini. Pentingnya deteksi kebuntingan yaitu dapat mengurangi kesalahan pendugaan kebuntingan yang mengakibatkan kehilangan waktu untuk menghasilkan anak, sehingga deteksi kebuntingan dapat meningkatkan efisiensi produktivitas. Terdapat 3 metode deteksi kebuntingan, yaitu diagnostik, palpasi puting, dan palpasi rektal. Metode diagnostik merupakan metode deteksi kebuntingan dengan menggunakan bahan uji yaitu urin. Palpasi puting merupakan metode deteksi kebuntingan dengan mengamati puting. Apabila puting terdapat cairan atau lendir, menandakan bahwa ternak sedang mengalami kehamilan. Palpasi rektal merupakan metode deteksi kebuntingan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum sampai ovarium dan uterus. Metode
Metode diagnostik merupakan metode deteksi kebuntingan dini dengan menggunakan urin yang diidentifikasi ion fenolnya. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan ternak dengan usia 2 minggu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu urin, larutan pendahuluan, larutan penegas, dan tabung reaksi. Metode diagnostik dilakukan dengan cara urin dimasukkan ke dalam sepertiga tabung reaksi. Urin ditetesi dengan larutan pendahuluan sebanyak 2-3 tetes. Larutan pendahuluan ini akan memutus ion fenol sehingga membentuk suspensi. Larutan penegas dimasukkan sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Larutan penegas akan mengikat ion sehingga membentuk endapan kuning kecoklatan. Hal ini menandakan ternak telah mengalami kebuntingan. Metode diagnostik memiliki keakurasian sebesar 87,58%. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Palpasi puting dan palpasi rektal. Palpasi puting adalah prosedur deteksi kebuntingan yang memiliki beberapa kelebihan, yakni biaya yang sangat murah dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, yaitu sekitar lebih dari 90%. Palpasi puting juga memiliki kelemahan yang signifikan, yakni hanya bisa dilakukan pada ternak dengan umur kebuntingan yang sudah mendekati kelahiran. Pada sapi, palpasi puting hanya dapat dilakukan pada umur kebuntingan sekitar 7-9 bulan atau 3 bulan terakhir dari masa kebuntingan atau biasa disebut dengan trimester akhir. Hal ini tentu berdampak secara negatif kepada peternak karena kehilangan waktu yang banyak jika ternyata dalam kurun waktu yang berbulan-bulan tersebut ternyata tidak ada kebuntingan. Nah, palpasi puting dilakukan dengan cara melihat bagian ambing pada sapi, kemudian memutar salah satu puting yang mengeluarkan cairan yang lengket, maka sapi tersebut terdeteksi bunting. Hal ini karena kebuntingan sapi merangsang pertumbuhan sel-sel ambing atau mammary cells. Palpasi puting juga dapat menyebabkan luka jika tidak dilakukan secara benar, sehingga menyebabkan penurunan produksi. Yang kedua adalah palpasi rektal. Palpasi rektal adalah prosedur deteksi kebuntingan pada ternak yang paling murah dan akurat, yaitu dengan tingkat akurasi yaitu 93,8% pada umur kebuntingan 41-50 hari. Namun, metode palpasi rektal juga memiliki beberapa kelemahan, yakni harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengalaman yang cukup, pengetahuan akan organ reproduksi secara aplikatif yang tinggi, dan memiliki resiko yang tinggi. Metode palpasi rektal dapat dilakukan dengan cara yaitu meraba atau palpasi uterus melalui dinding rektum, anus, menggunakan tangan untuk mendeteksi kondisi saluran reproduksi, apakah terjadi pembesaran yang terjadi selama kebuntingan atau adanya membran fetus, bahkan fetus itu sendiri. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, yaitu praktikum pengenceran, inseminasi buatan, dan deteksi kebuntingan, dapat kita simpulkan yang pertama yaitu pengenceran dilakukan dengan tujuan menambah volume dari semen, kemudian meningkatkan kualitas spermatozoa, kemudian memberi energi dan sebagai buffer. Inseminasi buatan merupakan cara atau proses memasukkan spermatozoa yang telah kita lakukan pengenceran sebelumnya ke dalam saluran reproduksi betina dengan bantuan alat khusus yaitu ibegan agar terjadi bunting tanpa melakukan proses perkawinan alami. Tujuan dari inseminasi buatan ini yang pertama yaitu meningkatkan mutu genetik pada ternak dengan mengambil semen dari pejantan yang unggul. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya pemeliharaan pejantan. Yang ketiga adalah mengurangi penularan penyakit kelamin. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan populasi ternak. Nah, salah satu faktor agar inseminasi buatan ini berhasil adalah deteksi berahi. Deteksi berahi dilakukan untuk mengetahui tingkat berahi pada ternak itu sendiri. Kemudian, keberhasilan dan evaluasi juga dapat kita lakukan dengan cara deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan ini juga dapat mencegah terjadinya kerugian akibat dari kematian embrio dini. Terdapat 3 cara untuk melakukan deteksi kebuntingan ini. Yang pertama adalah DEAA gestek, kemudian palpasi. Saran dari kami, dengan adanya inseminasi buatan ini diharapkan peternak-peternak dapat meningkatkan mutu genetik melalui inseminasi buatan ini. Kemudian diharapkan juga mereka dapat teredukasi bagaimana cara melakukan inseminasi buatan yang baik, kemudian mengetahui
mengenai kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan ini sendiri. Terima kasih.